Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam bakti kita di kebaktian Minggu 19 April 2020. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita di dalam keadaan teduh mempersiapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus. Amin. Beribu lidah patutlah memuji Tuhan kita, mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Kita memuji Tuhan, kita mengangkat suara kita, beribu lidah patutlah. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Dosa betapapun besar dibasuh darah-Nya. Dosa betapapun besar dibasuh darah-Nya. Kuasa iblis pun lenyap lepas tawanannya. Yang bisu tuli soraklah memuji tabibmu, yang buta lumpuh dan lemah berbangkitlah sembuh. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan ku sebar di dunia agungnya namamu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, betapa besar kasih-Mu atas kami. Engkau yang menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu juga Engkau menjaga kami. Dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Dengan rendah hati, hari ini kami datang kepadamu mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami Tuhan, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami ya Bapa. Tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti Engkau kehendaki. Sehingga hari ini ya Tuhan, kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Terimalah segala puji hormat kami. Ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami.
Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Betapa indah harinya saat kita memilih penebus kita. Alangkah kita bersuka cita, memberitakan sukacita akan kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya dan ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan ku kenal. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan ku kenal. Kita bangkit berdiri. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Amin. Kita akan beresponsoria yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai yang ke-11. Mazmur 16 ayat 1 sampai yang ke-11. Mari kita mulai. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaan. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan kurban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kita bersama, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari
permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh umat percaya yang ada di muka bumi ini, mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Biarlah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyembah Tuhan. Sembari nanti kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita dan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu, kepedulian padamu. Nanti gelap kematian membayang, mengancam aku dan kau. Hai marilah, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
Walaupun di tengah-tengah kondisi yang masih kami hadapi sampai saat ini, kami harus beribadah di rumah. Dan kami percaya Bapa, dengan situasi yang sedang melanda bangsa dan negara kami, dan situasi yang sedang membuat kami terkadang takut dengan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah hidup kami. Tapi pada pagi ini Bapa, kami sungguh bersyukur, sungguh lembut Engkau memanggil kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Bapa, dengan kondisi saat ini pun kami masih bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih izinkan kami menyembah, memuji, bahkan merenungkan firman-Mu. Hari ini Tuhan, Engkau lihat bagaimana kondisi bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi virus corona. Kami berdoa buat Indonesia bisa melewati wabah corona dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada kehancuran ekonomi, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi kekacauan karena wabah yang kami hadapi saat ini. Tapi hamba-Mu berseru di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan. Jikalau ada orang-orang jahat, jikalau ada orang-orang yang berusaha untuk merusak bangsa dan negara kami, menghancurkan bangsa dan negara kami, membuat kekacauan buat bangsa dan negara kami, hari ini hamba-Mu berseru, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan patahkan itu semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat orang-orang yang mengalami sakit wabah corona. Biarlah diberikan kesembuhan, mujizat nyata bagi hidup mereka. Kami berdoa juga buat orang-orang yang sedang kehilangan, orang-orang yang mereka kasihi oleh karena virus yang melanda hidup mereka. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka. Apapun yang mereka sedang hadapi, duka yang mendalam yang mereka sedang hadapi saat ini, mari Bapa Engkau hadir, menjamah, menghiburkan mereka. Karena Engkau menjadi sahabat yang sejati buat mereka yang sedang mengalami duka ketika mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Oh Bapa, kami juga berdoa supaya penyebaran virus corona ini tidak meluas ke kota-kota, tidak meluas ke wilayah Indonesia. Dengan cara mujizat yang Tuhan lakukan, Engkau yang dapat mencegah, Engkau yang dapat memutuskan rantai ini dari kehidupan bangsa dan negara kami. Dan kami percaya Bapa, kami merasakan mujizat-Mu. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk boleh memberi yang terbaik khususnya buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah Tuhan setiap apa yang sedang kami hadapi, setiap apa yang sedang kami alami saat ini, khususnya di tengah-tengah keluarga kami saat ini, Engkau yang boleh nyatakan kuasa, Engkau yang boleh memampukan kami untuk boleh melihat kasih Tuhan, untuk boleh melihat kebaikan Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau yang selalu melindungi kami dan keluarga kami, khususnya dari virus corona yang sedang melanda bangsa dan negara kami. Kami mau Tuhan menyerahkan setiap masyarakat Indonesia, setiap jemaat Tuhan GEMI Batra Bandung Timur. Kami mau percayakan mereka, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh terhindar. Dan Tuhan yang terus melindungi kami dari wabah yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk tim medis, para dokter, para perawat, dan tenaga medis lainnya sebagai garda terdepan dalam menghadapi wabah ini. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan berkuasa melindungi mereka. Berkati setiap alat-alat medis yang mereka gunakan. Berkati setiap fasilitas yang mereka pakai. Ketika mereka boleh dipakai Tuhan menjadi saluran penyembuhan. Khususnya setiap anak-anak Tuhan yang terjangkit saat ini. Engkau jamah para medis, dokter, perawat, bahkan pihak rumah sakit, supaya mereka terus dilindungi Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan saat ini Bapa, Tuhan ada di tengah-tengah pekerjaan mereka. Dan Tuhan yang sanggup memakai para dokter, perawat, bahkan pihak rumah sakit. Sehingga lewat apa yang mereka kerjakan saat ini, mujizat kuasa boleh terjadi, khususnya buat orang-orang yang terjangkit saat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Presiden, kami berdoa buat Wakil Presiden, kami berdoa buat Menteri, kami berdoa buat Gubernur, kami berdoa buat Wali Kota, Bupati, dan semua jajarannya, staf medis,
untuk diberikan hikmat dalam mengatasi wabah ini. Kami percaya Bapa, setiap keputusan-keputusan yang mereka akan ambil, semuanya keputusan berdasarkan dari Tuhan, dan Tuhan yang layak dipermuliakan lewat setiap keputusan-keputusan yang boleh diambil untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Pulihkan bangsa kami Bapa, dan hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa ini. Damai sejahtera Tuhan yang memenuhi bangsa dan negara kami. Kami mau Tuhan Indonesia dipulihkan. Kami mau Bapak Indonesia diputuskan dengan corona yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya Bapak, ketakutan yang sedang melanda bangsa dan negara kami, hari ini Bapak, kami percaya ketakutan itu Tuhan akan ganti dengan pengharapan dan kekuatan ketika kami menghadapi setiap apa yang Tuhan percayakan untuk kami dan khususnya untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berseru kepada Tuhan. Kami berdoa khusus buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah, yang saat ini dalam keadaan kondisi yang tidak sehat. Mereka lemah secara fisik. Hamba-Mu doakan buat Bapak P. Utahayan, buat Bapak B. Papahan, Bapak Rejo Mulyo. Kami doakan juga buat Ibu Marlina Sitorus, Opung Lazarus Tambun. Kami berdoa buat Ibu ST Papahan, bahkan Ibu Awe Sitorus, bahkan yang lainnya, bahkan para usindah yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan, pulihkan kondisi keadaan kesehatan mereka yang saat ini kurang baik. Tuhan, kami mau percayakan orang tua kami yang sakit. Kami mau berdoa, kami bawakan mereka lewat setiap doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus saja yang sanggup memulihkan, yang sanggup melindungi mereka, yang sanggup memberikan kekuatan, pengharapan buat mereka. Sehingga apapun yang mereka sedang hadapi saat ini, mereka tetap berseru karena Tuhan yang sanggup memberikan sukacita buat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, berkenanlah kepada hamba-Mu. Ampuni hamba-Mu dari segala kekurangannya. Ampuni hamba-Mu dari segala keterbatasannya. Tetapi ketika hamba-Mu mempersiapkan firman ini, berkati hamba-Mu, tutup bungkus dia dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu akan memberkati jemaat Tuhan. Ajar kami Bapa, ketika kami disapa, ketika kami diingatkan lewat kebenaran firman, kami tidak menjadi orang percaya yang marah dan tersinggung. Tapi bagaimana kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih menyapa kami lewat kebenaran firman. Tuhan, jikalau ada kuasa-kuasa si jahat yang berusaha untuk mengganggu kami, ketika kami masuk dalam perenungan firman-Mu pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mematahkan itu dari setiap kehidupan kami dan kehidupan jemaat Tuhan. Berkati kami Bapa, kami siap untuk merenungkannya. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya percaya kita terus tetap dalam perlindungan Tuhan Bapak Ibu. Walaupun kita masih harus beribadah di rumah, tapi kita percaya Tuhan juga ada di tengah-tengah kehidupan kita dan di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Beginilah firman-Nya Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosamu tetap ada. Amin. Sejauh itu Bapak Ibu firman Tuhan yang boleh kita mau renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang membuatmu takut? Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat saya takut Bapak Ibu? Bapak Ibu, pernahkah kita merasakan takut untuk berjuang menjalani hidup ini? Saya pikir kita pernah. Bagaimana kita berjuang untuk menjalani hidup ini. Terlebih ketika sedang menghadapi berbagai masalah yang besar. Sebagai manusia Bapak Ibu, rasa takut itu tentulah wajar. Sebagai manusia yang normal, rasa takut itu adalah wajar. Namun Bapak Ibu, ketika sedang menghadapi pergumulan yang berat, pergumulan dan tantangan yang membuat kita sepertinya sulit untuk bangkit, ketika kita seringkali tidak dapat mengendalikan rasa takut itu, rasa takut yang kita alami, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat secuil harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Malah dikatakan kita justru terkurung pada rasa takut itu, bahkan merasa bahwa harapan kita telah hilang, harapan kita telah sirna dari kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian ini juga menceritakan bagaimana dikatakan murid-murid Yesus sedang menghadapi takut. Murid-murid Yesus dikatakan waktu itu berkumpul kembali ketika penyaliban Yesus. Suasana tegang meliputi mereka karena Yesus pemimpin mereka tidak lagi bersama-sama dengan murid-murid. Bapak Ibu, perasaan murid-murid Yesus waktu itu dikatakan tidak menentu. Karena mereka juga mengetahui bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ditemui dalam kuburnya. Nah, ini yang membuat kecemasan mereka semakin bertambah besar. Ini yang membuat mereka semakin takut. Karena orang-orang Yahudi waktu itu dikatakan mulai menangkap murid-muridnya. Dan akhirnya mereka semakin takut di tengah-tengah kehidupan para murid. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat di ayat 19, dikatakan berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat 19 ini, kita memang tidak tahu apa tujuan para murid berkumpul pada saat itu. Tetapi sedikitnya Bapak Ibu kita bisa melihat ketika mereka berkumpul dikatakan di suatu tempat, mereka melakukan suatu persekutuan. Bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa murid-murid waktu itu berkumpul pada hari pertama minggu itu untuk berbakti. Yang jelas Bapak Ibu, mereka sedang ada dalam keadaan yang sulit. Mereka masih bingung apakah benar Yesus bangkit atau tidak. Disitulah para murid waktu itu dikatakan berkumpul untuk berdoa bersama. Dikatakan menseringkan tentang kebangkitan Yesus dan apa yang para murid mau lakukan dengan ketakutan yang sedang melanda kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari keadaan yang dialami para murid, saya ambil positifnya Bapak Ibu, bahwa ketika mereka menghadapi ancaman yang berat pun mereka tetap ingat bersekutu kepada Tuhan. Ini yang bisa kita mau lihat.
Dikatakan walaupun mereka menghadapi ketakutan, walaupun para murid waktu itu dikatakan menghadapi pergumulan, ancaman yang begitu berat, walaupun mereka waktu itu dikatakan mendapatkan ancaman yang begitu membuat mereka harus takut, mereka membuat mereka dikatakan harus mengunci pintu kuat-kuat, dikatakan waktu itu juga mereka ingat bersekutu. Dan ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu, untuk kita tidak pernah meninggalkan pertemuan ibadah kita pada saat masa-masa yang sukar sekalipun yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dikatakan di sana di ayat 19, dengan pintu-pintu yang terkunci mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Yohanes mencatat Bapak Ibu bahwa mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu baru menyalibkan guru mereka, baru menyalibkan rabi mereka, maka ketakutanlah mereka. Saya pikir ini masuk akal Bapak Ibu. Karena mereka menyaksikan apa yang Yesus alami. Mereka melihat bagaimana mereka melihat Yesus ditangkap, bagaimana mereka melihat Yesus disalibkan, bagaimana mereka melihat Yesus dikatakan dipukul, dicambuk. Dan ini yang membuat mereka takut. Karena mereka dikejar-kejar menjadi buronan orang-orang Yahudi. Karena mereka dituduh menyembunyikan atau mencuri mayat Yesus oleh para penjaga kuburan Yesus yang mengetahui bahwa mayat Yesus telah menghilang. Nanti kita bisa lihat dari Matius 28 ayat 12 sampai 13. Selain itu Bapak Ibu, apa yang membuat mereka takut? Karena mereka adalah murid-murid Yesus yang adalah musuh dari orang-orang Yahudi, terutama dengan para imam kepala. Artinya jika pemimpin sebuah kelompok yang satu bermusuhan dengan pemimpin kelompok yang lain, maka sudah pasti murid-muridnya juga akan dimusuhi. Para murid Yesus tahu betul konsekuensi ketika menjadi pengikut Yesus. Itulah sebabnya mereka mengurung diri di sebuah tempat yang dirahasiakan alamatnya dengan dengan semua pintu yang telah terkunci rapat. Mereka merasa bahwa jika Yesus saja dikatakan guru mereka yang hebat ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, maka apalagi mereka yang hanya manusia biasa, manusia yang lemah, hanya pengikut yang tidak memiliki otoritas apapun seperti yang dimiliki oleh Yesus. Ini yang menjadi ketakutan para murid waktu itu Bapak Ibu. Saya membayangkan Bapak Ibu betapa ketakutan para murid saat itu. Hidup mereka dikatakan sepertinya terombang-ambing. Kedua lutut mereka gemetar dengan wajah yang pucat. Mungkin jari-jari tangan mereka yang dingin seperti orang mati. Mereka membuat lingkaran sambil berpegangan tangan, bergandengan tangan dan berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan dari ancaman yang sedang menerpa kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika sedang berada dalam ketakutan, bukan untuk membawa mereka lari dari masalah. Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Waktu itu dikatakan bukan untuk membuat para murid lari dari masalah, lari dari tantangan hidup mereka, tetapi tujuannya untuk memberikan damai sejahtera yang adalah lawan dari ketakutan, sehingga murid-murid bisa menghadapi dan mengalahkan sumber ketakutan itu. Ini yang perlu kita lihat. Kemudian dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid Bapak Ibu. Yesus tidak mengatakan supaya mereka lari dari orang-orang Yahudi. Tidak, tetapi Yesus memberikan damai sejahtera itu kepada para murid. Sehingga mereka tidak perlu lagi takut kepada orang-orang Yahudi. Malah Yesus katakan mereka harus saksikan. Mereka harus menangkan orang-orang Yahudi juga pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, Yesus katakan apa Bapak Ibu? Kita bisa lihat firman Tuhan yang kita baca tadi. Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa. Di tengah-tengah ketakutan para murid, di tengah-tengah kecemasan para murid, di tengah-tengah ancaman yang luar biasa yang dihadapi para murid waktu itu, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, kalau kita melihat ada 3 kali Yesus mengungkapkan kalimat yang sama, ya, walaupun dikatakan penekanan yang berbeda. Ayat 20, ayat 21 dan 26. Yesus 3 kali mengatakan itu. Ini adalah hal yang penting. Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya Yunaninya dikatakan damai itu eirene, ya, atau damai. Yang digunakan di sini menunjukkan pada sifat yang diperagakan atau diperlihatkan oleh Yesus di dalam situasi atau keadaan yang sebenarnya tidak damai bagi para murid. Di dalam situasi yang mencekam, di dalam situasi yang menakutkan. Dan tidak damai itulah yang Yesus menakutkan, dan tidak damai itulah yang Yesus menjumpai para muridnya. Tidak, saya membayangkan Bapak Ibu betapa heran dan terkejutnya mereka melihat Yesus ada di depan mereka. Sebuah tempat yang sangat rahasia dan semua pintu terkunci rapat, tetapi Yesus bisa masuk. Kehadiran Yesus begitu ajaib dan mencengangkan para murid. Dan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kalimat itu memperlihatkan bahwa kebangkitan Yesus telah memberikan kekuatan baru. Kebangkitan Yesus telah memberikan harapan baru. Kebangkitan Yesus dikatakan telah memberikan semangat baru dan kehidupan yang baru bagi para murid saat itu. Artinya Bapak Ibu, kebangkitan Yesus telah mentransformasi kehidupan para muridnya secara totalitas. Gunanya untuk menerapkan kehidupan damai sejahtera itu bagi mereka dan juga bagi orang banyak ketika mereka nanti menyaksikan siapa Yesus bagi kehidupan para murid. Sukacita yang dirasakan oleh para muridnya memperlihatkan bahwa mereka telah mendapatkan kekuatan baru. Amin ya. Sukacita yang boleh dirasakan para murid tidak hanya mendapatkan kekuatan baru, tetapi dikatakan bagaimana Yesus yang menampakkan diri itu memberi semangat yang baru, memberikan pengharapan yang baru, terlebih menjadi manusia yang telah diperbarui oleh kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam konteks itulah Yesus mengatakan untuk yang kedua kalinya, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21. Nah, kalau kita lihat di ayat 21 ini Bapak Ibu, di sana dikatakan bagaimana kalimat ini menyiratkan makna tentang kebahagiaan bagi mereka yang melihat Tuhan dan menjadi percaya. Ketika Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu, dia tidak hanya mengatakannya, tapi bagaimana dia menunjukkan tangannya, bagaimana dia memperlihatkan lambungnya kepada murid-murid. Dan ketika murid-murid melihat itu semuanya, apa yang mereka alami? Ketakutan mereka diganti dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat Bapak Ibu takut? Apa yang membuat jemaat takut? Apa yang membuat pemuda takut? Apa yang membuat anak-anak takut? Apa yang membuat engkau suami takut? Apa yang membuat engkau istri takut? Apa yang membuat engkau para usinda takut saat ini? Mungkin keadaan di sekitar kita yang semakin hari semakin tidak bersahabat. Virus corona yang sampai hari ini tidak bisa membuat kita melakukan kegiatan, aktivitas kita yang seharusnya kita melakukan pekerjaan di luar rumah.
yang seharusnya kita melakukan aktivitas kita di luar rumah. Tetapi dengan kondisi ini Bapak Ibu, kita harus bekerja dari rumah. Kita katakan kita bosan, sudah sebulan kita harus mengurung diri di rumah oleh karena virus corona yang melanda bangsa kita. Berkat kita sepertinya hilang, ekonomi kita semakin hari semakin memburuk. Apakah ini yang menjadi ketakutan kita saat ini? Mungkin masa depan pelayanan kita sepertinya mulai suram. Program yang kita rencanakan semua tertunda. Yang seharusnya kita melakukan pelayanan kita di gereja, tetapi saat ini kita harus mengerjakan pelayanan di rumah dengan ibadah live streaming. Ini mungkin yang menjadi ketakutan kita, para hamba-hamba Tuhan, pelayan atau majelis. Pemuda-pemudi mungkin masa depan pekerjaanmu yang sedang kau takutin. Engkau kehilangan pekerjaan, engkau tidak bekerja lagi oleh karena dampak yang sedang terjadi saat ini. Mungkin ini yang menjadi ketakutan pemuda-pemudi, anak-anak muda saat ini. Anak-anak yang masih sekolah, engkau harus belajar di rumah secara online. Yang dengan tugas-tugas yang sangat banyak, setiap harinya, dari hari Senin sampai hari Jumat engkau harus mengerjakan tugas-tugas yang berat. Dan saat ini juga mungkin yang menjadi gurumu adalah orang tuamu, yang membuat orang tua saat ini pusing karena harus menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Ketika anak-anaknya harus belajar di rumah. Saat ini mungkin banyak orang tua yang menjadi guru tanpa digaji. Tapi harus mengajari anak-anaknya, harus mendampingi anak-anaknya di rumah. Atau mungkin engkau yang menjadi mahasiswa, yang saat ini mungkin menjadi ketakutanmu, bagaimana nantinya skripsiku, bagaimana nantinya masa depanku, bagaimana nantinya kelanjutan kuliahku, bagaimana nantinya aku membiayai uang kuliahku, apakah orang tuaku sanggup, atau mungkin engkau sebagai mahasiswa yang harus melakukan sidang skripsimu, harus dengan cara online. Bapak Ibu, di tengah-tengah jemaat kita harus doakan nanti ada anak kita, tanggal 22 ini dia akan melakukan ujian skripsinya atau sidang terakhirnya lewat online. Ini mungkin menjadi ketakutan anak kita ini. Apakah aku bisa lulus dengan baik? Tetapi apapun yang menjadi ketakutanmu saat ini, orang tua mungkin dia takut dengan masa tuanya yang suram, pemuda mungkin takut dengan pasangan hidupnya yang sampai saat ini mereka belum menemukan pasangan hidup, mungkin juga kondisi kesehatan kita yang saat ini sedang sakit yang menimpa tubuh kita, atau banyak yang lain yang sedang menjadi ketakutan kita, yang membuat kita takut, yang membuat kita sepertinya tidak berdaya dan tidak melihat sepertinya Tuhan bekerja, sepertinya Tuhan melakukan perkara yang hebat di tengah-tengah kehidupan kita karena kita takut dengan situasi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin ini yang menjadi ketakutan kita saat ini. Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui apa yang sedang kita alami. Dan Tuhan memberikan kita jalan keluar untuk dapat mengatasi segala pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Inilah saatnya merenung kembali Bapak Ibu. Inilah saatnya merenung kembali pemuda-pemudi. Inilah saatnya merenung kembali anak-anak sekolah minggu. Inilah saatnya merenung kembali bagi kita jemaat GMI Batra Bandung Timur. Apapun bisa Tuhan berikan buat engkau ketika kita taat kepada Tuhan. Amin. Apapun bisa Tuhan kerjakan, apapun Tuhan bisa lakukan, apapun Tuhan bisa menyatakan mujizatnya buat kita ketika kita dilihat setia dan taat menghadapi pergumulan yang Tuhan izinkan buat kita. Apapun yang kita alami saat ini, inilah saatnya kita harus sadar bahwa ternyata kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Tuhan
yang mengendalikan hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sehingga Yesus berfirman dalam Matius 7 ayat 7. Mungkin ada dari antara kita yang masih ingat firman ini. Di sana firman Tuhan katakan apa? Ya, Tuhan bilang seperti ini. Matius 7 ayat 7. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sana dikatakan, Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah, carilah, ketuklah, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi ketakutanmu, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak dari antara kita Bapak Ibu, ketika tantangan itu datang, sadar tidak sadar kita sedang mengunci diri rapat-rapat supaya orang lain tidak tahu. Supaya hamba Tuhan tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupanku. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu lewat kebenaran firman Tuhan, semakin dikatakan kita mengurung diri, semakin kita mengunci masalah kita rapat-rapat, Anda akan semakin takut, maka Anda tidak akan menemukan solusi Anda. Saya mau katakan, ketika jemaat semakin mengurung diri, ketika jemaat semakin mengunci masalah Anda rapat-rapat, Anda akan semakin takut, maka Anda tidak akan menemukan solusi Anda. Mengunci diri akan semakin membuat Anda terpuruk dengan masalah yang sedang mencekam Anda. Ada ungkapan yang mengatakan keterbukaan awal dari pemulihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak saya, firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita sadar bahwa Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang sedang yang ada dalam pikiranmu. Tuhan tahu apa yang sedang Anda rencanakan, karena hidup Anda adalah miliknya Tuhan. Tidak perlu Bapak Ibu mengunci diri rapat-rapat, tetapi hari ini firman Tuhan ingatkan saya, ingatkan Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari, hari ini persilahkan Tuhan masuk. Persilahkan Tuhan ikut campur tangan dengan masalah yang kau hadapi. Undang Yesus kembali masuk untuk menyelesaikan masalahmu. Mungkin saat ini engkau mulai jauh dari Tuhan. Engkau marah terhadap Tuhan. Engkau kecewa terhadap Tuhan. Oleh karena sepertinya masalah yang tidak ada jalan keluar. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu hari ini. Tanya dirimu saat ini. Apakah Anda masih mengunci hati Anda, sehingga ketakutan yang Anda alami membuat Anda tidak berdaya? Ingatlah Bapak Ibu, ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, suasana murid berubah. Amin ya. Pertama dari rasa takut yang dimiliki oleh para murid sampai mereka mengurung diri dan mengunci pintu. Ternyata ketika Yesus hadir di tengah-tengah ketakutan mereka, maka suasana berubah menjadi damai sejahtera. Ketakutan diganti menjadi bersukacita. Ketakutan diganti dengan terimalah Roh Kudus di ayat 22. Dan dalam perintah di ayat 21 Yesus mau mengutus kita untuk melakukan tugas yang Yesus berikan kepada kita. Ketika kita melakukan tugas itu Bapak Ibu, kita menyaksikan siapa Yesus. Kita menyaksikan hebatnya Yesus. Kita menyaksikan siapa Yesus yang boleh menolong engkau. Kita menyaksikan siapa Yesus yang sudah memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Kita membutuhkan Roh Kudus ketika kita menyaksikan siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tugas kita adalah pergi bersaksi tentang Kristus lewat sikapmu, lewat teladanmu, lewat perkataanmu. Disitulah kita sedang menyaksikan siapa Yesus yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lewat peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, mengubah ketakutan para murid menjadi penuh dengan pengharapan. Kekuatan yang mereka dapatkan. Hari ini juga Bapak Ibu, mari mempersilahkan Tuhan hadir dalam ketakutanmu, dalam kegetaranmu. Suasana diganti dengan damai sejahtera. Saat ini engkau mengalami ketakutan, kegetaran. Ingatlah Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Yesus hadir, Yesus menyatakan dirinya, Yesus memberikan hidupnya kepada kita dengan memberikan damai sejahtera bagi kamu. Sehingga lewat damai sejahtera Yesus, hari ini ketakutan yang kita hadapi, kecemasan yang kita hadapi, beban pergumulan yang sedang melanda hidup kita, Yesus mau katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dengan damai itu, pengharapan, kekuatan Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita menjalani setiap persoalan hidup yang Tuhan sedang izinkan buat kita. Mari Bapak Ibu, tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan saja yang memberikan pertolongan bagi kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal. Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Hari ini firman-Mu menegur kami. Kami tahu Tuhan, secara manusia kami cenderung mengalami ketakutan ketika kami diperhadapkan dengan banyak hal. Kami diperhadapkan dengan masalah, kami diperhadapkan dengan tantangan, kami diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup yang membuat kami khawatir, yang membuat kami takut, yang membuat kami semakin menjauh dari Tuhan, yang membuat kami terkadang melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Tapi pada hari ini Bapa, apapun yang sedang menjadi ketakutan kami, khususnya dengan situasi yang sedang kami hadapi pada saat ini, Tuhan jamah setiap jemaat-jemaat Tuhan, supaya kami tahu Tuhan, ketakutan yang kami hadapi saat ini tidak membuat kami bahagia. Ketakutan yang membuat kami saat ini tidak menghadirkan sukacita. Oleh karena itu Tuhan, ketika Engkau hadir pada saat ini, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan pergumulan yang sedang kami hadapi, di tengah-tengah tantangan yang sedang terjadi dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera-Mu yang boleh menggantikan ketakutan yang sedang melanda hidup kami hari ini. Bapa, hadirlah memberkati seluruh jemaat Tuhan GMI Batra Bandung Timur. Berkatilah kehidupan mereka. Ajar mereka untuk terus mengandalkan Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk terus menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Ajar mereka tidak menyalahkan Tuhan dengan kondisi saat ini. Ajar mereka tidak marah terhadap Tuhan dengan keadaan yang mereka hadapi saat ini. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa, ajar mereka bersyukur karena Tuhan sudah memberikan damai sejahtera bagi setiap kehidupan mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat. Terima kasih Bapa, hari ini firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah Bapa, ketika Engkau menampakkan diri-Mu kepada murid-murid ketika Engkau sudah bangkit, hari ini juga Tuhan, Engkau menyatakan yang sama buat kami. Sehingga apapun yang menjadi kecemasan hidup kami saat ini, kami percaya Tuhan sudah gantikan itu lewat damai sejahtera yang Tuhan sudah nyatakan. Sehingga kami memiliki pengharapan baru, kekuatan baru, sukacita baru. Dan kami boleh melewati tantangan, persoalan yang sedang kami hadapi. Kami terus menghadapinya
bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita hari ini. Mari kita mengumpulkan persembahan kita lewat amplop yang telah kita persiapkan masing-masing keluarga dan jemaat, dan nantinya dapat diserahkan ke rekening gereja. Rekening dapat dilihat di warta jemaat kita, atau dapat menyerahkannya juga nanti ke gereja setelah keadaan sudah membaik. Tetapi untuk jumlah persembahan, baik persembahan di dalam kantong persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dapat dilaporkan jumlahnya ke ketua kelas meeting atau langsung ke bendahara gereja kita, Ibu Mariam Sihombing, supaya bisa dimasukkan dalam warta gereja kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, demikianlah firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 75 ayat 1-3, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami walau hina bercela, yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan, yang lemah kita bangkit berdiri. Janji-Mu Kau terima kami walau hina bercela, yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Amin. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat jemaat Tuhan. Terima kasih buat kami semuanya yang sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sudah kembalikan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-berkat itu juga Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda, khususnya kepada kami dan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah taat memberikan persembahan minggu mereka, persembahan syukur mereka, dan khususnya
anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan persepuluhan dalam minggu ini. Berkati adik kami Pia Manurung, berkati pemuda-pemudi atau P3M, berkati NN, berkati juga keluarga M Tambun. Tuhan, apa yang mereka sudah persembahkan kepada Tuhan lewat persembahan persepuluhan mereka, berkati mereka di masa muda mereka, berkati mereka dalam harapan-harapan mereka, rencana-rencana mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, bahkan rumah tangga mereka. Apapun yang mereka kerjakan, berkat-berkat Tuhan, Tuhan yang senantiasa kembalikan itu kepada setiap anak-anak Tuhan yang setia mengembalikan persembahan persepuluhan mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan saat ini kami menyerahkan adik-adik kami, bahkan anak-anak Tuhan yang merayakan ulang tahun mereka untuk dalam 1 minggu ini. Tuhan, kami serahkan buat adik kami Mega Uli Lubis. Kami serahkan juga buat adik kami buat Alpa Sean Sihombing. Engkau juga boleh memberkati dia di masa kecilnya. Kami juga doakan Tuhan buat Bapak Maidin Silitonga. Kami juga doakan buat Bapak Pinondang Siboya. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan khususnya. Umur panjang ada di tangan kanan mereka. Di tangan kiri mereka ada kekayaan dan kehormatan. Ketika mereka boleh merasakan sukacita, berkat merayakan kelahiran mereka, Tuhan yang akan tambahkan berkat, Tuhan yang akan tambahkan sukacita. Jauhkan mereka dari segala sakit dan penyakit. Masa muda, masa depan, pekerjaan, kesehatan mereka terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini juga hamba-Mu serahkan buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Berkati jemaat GMI Batra Bandung Timur, kehidupan mereka seminggu ke depan. Mereka yang masih harus bekerja di luar rumah, Tuhan yang boleh menjaga dan melindungi mereka. Dijauhkan mereka dari virus corona, dijauhkan mereka dari segala sakit dan penyakit. Tuhan, berkati ekonomi jemaat Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati aktivitas mereka, berkati harapan dan kerinduan jemaat-jemaat Tuhan. Apapun Tuhan yang sedang membuat mereka takut, hari ini ingatkan mereka, ketakutan yang mereka hadapi Tuhan sudah gantikan dengan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan kepada jemaat GMI Batra Bandung Timur. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami seminggu ke depan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberkati kami. Ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengarkanlah kebenaran firman. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari Bapak Ibu, jalani kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Saksikanlah siapa Tuhan bagi kehidupanmu. Jadilah terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan terimalah berkat-Nya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, kiranya menolong dan memberikan damai sejahtera bagi engkau. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk saat teduh. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa melakukan kebaktian kita melalui live streaming ini. Kita bersyukur kita dapat mengikuti dengan baik, biarlah hadirat Tuhan tetap dinyatakan dan pertolongan Tuhan nyata memberikan kita damai sejahtera. Beberapa pengumuman Bapak Ibu, seperti yang ditegaskan oleh pemerintah kita bahwa hari Rabu tanggal 22 akan dimulai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Mari ikuti setiap anjuran pemerintah. Mari Bapak Ibu tetap berdiam dalam rumah. Kita bersama pemerintah memutuskan rantai penyebaran wabah virus corona ini. Mari ikuti aturan di daerah masing-masing yang mungkin berbeda. Kita menjadi garda juga terdepan dalam mendukung penuntasan virus corona ini. Dan kita akan tetap melaksanakan kebaktian-kebaktian kita, baik kebaktian doa malam jam 9 malam. Hari ini kita tetap ada doa jam 9 malam. Lalu kemudian kita akan melakukan doa malam Selasa. Selasa kita doa malam dimulai jam 7. Kita akan dengan doa streaming juga. Bersama-sama kita berdoa, menaikkan doa-doa kita. Lalu kemudian Bapak Ibu, dalam beberapa pelayanan yang kita kembangkan melalui live streaming dengan aplikasi Zoom Meeting, maka kita akan adakan pelayanan yang kita namakan Zoom Fellowship, dapat dilihat di warta kita di halaman 5. Hari Kamis 23 April akan ada 2 kelompok Zoom, satu kelompok dengan saya, satu kelompok dengan Pendeta Riris, bisa dilihat di warta, Zoom ID dan Zoom passwordnya. Temanya melalui Kristus yang ada di buku kelas meeting kita. Jadi waktu Zoom ini nanti paling lama ke 40 sampai 60 menit dan juga mungkin hanya 40 menit karena keterbatasan waktu yang diberi oleh aplikasi ini. Jadi kita memakai media Zoom meeting untuk pengganti kelas meeting dan juga PWMI, P2MI. Sedangkan untuk remaja dan P3MI hari Sabtu, Peremi jam 3 sore, nanti ada Saudari Natalia yang akan memimpin Zoom meeting sebagai hostnya. Bisa lihat Zoom ID dan passwordnya di warta kita, temanya juga. Dan P3MI Sabtu depan, kita akan mulai 25 April, Zoom ID dan Zoom passwordnya bisa dilihat. Kita akan sharing bersama tentang apakah Tuhan ada di antara kita. Khususnya tengah-tengah situasi ini, mari kaum muda, kita bersama sharing, saling menguatkan, memberkati. Jadi mari download aplikasi Zoom meeting di smartphone atau di laptop kita. Bisa melalui Play Store atau Apple App Store, kita mendownload aplikasi masing-masing, lalu kemudian setelah di-download kita memasukkan Zoom ID, kita join meeting, masukkan Zoom ID-nya, lalu akan diminta Zoom password-nya. Nanti kita ikut dan jangan lupa join videonya dan join audionya supaya kita bisa melihat dan terlihat dan juga bisa bersuara di dalam meeting kita. Jadi susunan acaranya singkat saja, kita harapkan juga memang 40 menit. Jadi Bapak Ibu sudah membaca nas firman Tuhan yang sudah dibagikan, bisa dilihat di warta kita nas firman Tuhan. Lalu kemudian untuk sekolah minggu, di hari Minggu kita sudah kembangkan pelayanan juga live streaming YouTube. Kita mulai jam 8 pagi, tetapi kita akan buka YouTube kita jam 7.30, kita akan tampilkan film kartun rohani, lalu jam 8 akan guru-guru sekolah minggu akan memimpin sekolah minggu. Jadi jam 7.30, jam 8 itu akan waktu sekolah minggu, lalu kemudian kita hari Minggu tetap live streaming jam 10, tapi kita sudah buka jam 9.45 di jaringan YouTube kita. Jadi mari kita mengikutinya, dan demikian juga puasa setiap hari Jumat, ikuti puasa ini, kita bersama-sama berpuasa, doa puasa setiap jam 15.30, lalu kita buka jam 4, kita bersama-sama berdoa dan berpuasa untuk masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Mari kita bersama melayani, dan jangan lupa malam nanti kita tetap berdoa jam 9 dalam kontak doa kita untuk virus corona ini. Kita bersama-sama mengangkat suara kita.
Dan Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, terus kami menyampaikan ini kepada kita yang mengalami masalah, yang terkena dampak langsung dari virus corona ini, karena usaha pekerjaan yang mengalami kesulitan ekonomi, silakan menghubungi kami hamba Tuhan, atau menghubungi ketua kelas meetingnya, atau menghubungi komisi diakonia sosial. Mari silakan hubungi. Kita akan bantu sedaya mampu gereja untuk mendukung Bapak Ibu yang sedang mengalami dampak langsung. Dan terkhusus saat ini bagi yang mengalami dampak langsung khususnya dalam PSBB ini, silakan hubungi kami, kiranya kita dapat saling menopang, mendukung satu dengan yang lainnya. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, itulah gunanya sebuah persekutuan, kita bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya. Terima kasih buat hari ini, kami percaya hadirat Tuhan dinyatakan. Sampai ketemu nanti malam, dan streaming kita di hari Selasa 2 malam jam 7, lalu kemudian kita persekutuan Zoom di hari Kamis dan hari Sabtu. Mari baca warta kita yang sudah dibagikan di WA grup kita masing-masing. Demikian apa yang kami sampaikan, pengumuman-pengumuman kita. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga dirinya, steril. Biarlah Tuhan yang melindungi kita, menjauhkan kita dari virus corona ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.